teman-teman, jumpa lagi bersama saya Edward Maniuruk di channel saya di Martogi Channel. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video saya kali ini. Dan saya mohon maaf teman-temannya, ada beberapa hari saya tidak upload video karena sesuatu hal ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba sharing ke kalian tentang bagaimana caranya mengoptimalkan sebuah laptop yang berspesifikasi rendah ya. Mengoptimalkan itu maksudnya gini teman-teman, kita bisa menginstal Windows 10 dengan spesifikasi yang rendah tadi tanpa ada gangguan atau lambat gitu ya. Jadi semuanya serba lancar. Namun cara ini masih ada dilakukan dengan ada penggantian perangkat teman-teman ya, dan ada proses install yang harus dilakukan. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut uraikan secara detail caranya buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, agar teman-teman dapat notifikasi berlangganan di video-video saya berikutnya secara gratis. Teman-teman, laptop yang spesifikasi rendah di akhir-akhir ini banyak sekali beredar teman-teman ya. Spesifikasi rendah maksudnya laptop itu dijual dengan spesifikasi apa adanya maksudnya memorinya onboard, prosesornya onboard. Jadi semua perangkat sudah tertanam di sebuah motherboard, tidak bisa dilepas ya, memori tidak bisa, bahkan sampai-sampai slot RAM-nya tidak ada, slot RAM-nya, karena RAM-nya sudah tertanam secara onboard. Prosesor juga tidak bisa dicabut, prosesornya sudah onboard. Laptop ini biasanya diproduksi dengan tujuan untuk mendapatkan market pasar yang menengah ke bawah teman-teman ya, agar konsumen atau pengguna laptop yang budgetnya rendah seperti 4 jutaan dapat membeli laptop ini. Buat teman-teman yang kalau mau cari laptop ya, saya kasih rekomendasi ya. Yang pertama, teman-teman jangan tergiur dengan harganya, misalnya 4 juta, wah murah, Intel sekian-sekian, RAM 4 GB sekian. Itu jangan dulu lihat gitu teman-teman. Teman-teman harus pastikan dulu apakah misalnya RAM-nya 2 GB. 2 GB ini apa onboard atau tidak. Kalau dia onboard, dia ada slot RAM atau tidak. Kalau dia ada slot RAM masih enak, onboardnya ada, slot RAM ada, artinya kita masih bisa melakukan penambahan memori. Terus kalau prosesornya ditanya itu onboard atau tidak, bagusnya dia teman-teman beli yang tidak onboard ya, agar bisa suatu saat teman-teman bisa upgrade prosesornya ke yang lebih tinggi lagi. Namun di pasaran sekarang udah banyak ya yang spesifikasi yang minim seperti ini, dengan tujuan untuk pangsa pasar yang kelas menengah ke bawah teman-teman ya. Jadi disinilah saya tertarik untuk mengangkat bagaimana laptop yang spesifikasi rendah ini diinstal Windows 10, namun hasil install tidak lambat atau tidak mengecewakan lah ya. Oke teman-teman ya, saya langsung saja menguraikan caranya satu-satu. Dalam video ini saya mengambil sebuah laptop ya, itu model Lenovo IdeaPad 110 14 IBR ya. Laptop Lenovo 110 ini memiliki prosesor Intel Celeron, RAM-nya 2 GB onboard, prosesor juga yang Celeron-nya onboard teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman, saya nggak ngerti juga ya, dari pasaran itu keluaran dari laptop ini ada yang Windows 10 gitu, ada juga Windows 8 istilahnya. Tapi untuk Windows 10 ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak memungkinkan teman-teman ya, dengan spesifikasi hardware bawaan seperti itu. Jadi disinilah saya tertarik untuk mengangkat bagaimana yang tidak memungkinkan ini bisa mungkin teman-teman ya. Oke teman-teman, caranya adalah yang pertama, harddisk bawaan laptop Lenovo IdeaPad 110 itu harus kita ganti dengan SSD ya, jangan harddisk lagi, agar proses booting dan proses baca tulisnya itu maksimal teman-teman, tidak terbebani dengan proses jalannya harddisk tadi. Jadi kalau diganti SSD, prosesnya tidak baca piringan harddisk lagi ya, karena dia langsung pakai chip memori ya. Kenapa saya mengambil solusi untuk menggantikan harddisk tadi dengan SSD teman-teman ya? Karena laptop Lenovo IdeaPad 110 14 IBR ini tidak memiliki slot memori teman-teman. Jadi kita di sini kita tidak bisa mengupgrade memorinya.
memorinya adalah 2 GB yang onboard atau bawaan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memori tetap 2 GB. Setelah diganti harddisknya dengan SSD, lalu diinstal Windows 10. Dan setelah diinstal Windows 10, Windows 10 tadi akan dilakukan tune up atau penyetingan agar lebih cepat lagi teman-teman. Dan Windows Defender dan Windows Update-nya harus dimatikan. Jadi penyetingan ini nanti akan saya uraikan satu persatu secara detail agar teman-teman dapat melakukan settingan sendiri ya. Untuk penggantian harddisknya juga nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara teman-teman ya. Jadi apabila nanti sudah disetting, di mana Windows Update dan Windows Defender kita matikan aja karena itu sangat membebani memori ya, karena memori 2 GB. Jadi nanti akan dipakai Windows antivirus cukup semadap. Karena di samping semadap nanti akan didampingi dengan aplikasi depris agar nanti sistem operasi maupun aplikasinya tidak murah rusak dikarenakan virus atau malware atau segala macam atau ada human error. Karena dengan depris tadi segala sesuatu yang terjadi setelah dikunci depris dia akan merestore ke titik di mana dia terakhir dikunci. Jadi aplikasi statis tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan antivirusnya juga kita gunakan antivirus yang ringan-ringan ya, cukup semadap aja. Nanti uraian ini akan saya tunjukkan secara detail teman-teman, dan hasilnya nanti akan sangat memuaskan. Nah ini teman-teman ya, spesifikasi laptopnya. Dari BIOS tampilan Lenovo IdeaPad 110 141BR. Ini adalah prosesor laptopnya Intel Celeron 1,6 GB ya, atau Celeron 3N3160 atau 1,6 GB. RAM-nya adalah 2 GB. Sebenarnya ini untuk Windows 10 itu sangat berat teman-teman ya, kalau menurut ukurannya. Cuman di sini pemilik laptopnya ada menitipkan ini ya, SSD ya, menitipkan sebuah SSD, dan nanti harddisk 500 GB ini akan diganti dengan SSD 500 GB. Jadi ini harddisk nanti dicopot ya, nanti ganti dengan SSD ya, yang ini teman-teman ya. Dan ini teman-teman adalah tampilan operating system yang ada pada laptop IdeaPad 110 ini ya. Ini menggunakan Windows 7. Jadi ini Windows 7, dan nanti akan kita, ini Windows 7 aja masih keteter teman-teman ya, agak lambat karena dia masih menggunakan harddisk. Nanti harddisknya akan saya keluarkan, ganti dengan SSD dulu, baru nanti diinstal Windows 10. Dan hasilnya berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, hasilnya tidak akan mengecewakan teman-teman ya. Ini teman-teman ya, laptop Lenovo IdeaPad sudah saya bongkar, dan ini harddisknya akan saya cabut, dan nanti akan digantikan dengan SSD yang 500 GB teman-teman ya. Ini teman-teman ya, SSD-nya sudah saya pasang di tempat harddisknya, namun belum dipasang di mainboardnya ya. Oke teman-teman ya, saya akan pasangkan ini ke soket harddisk dan menguncinya dengan baut. Ini teman-teman ya, saya akan langsung install aja laptop ini. Flashdisk installernya sudah saya pasang teman-teman ya. Ini karena menggunakan SSD, bagusnya SSD-nya dipartisi secara GPT teman-teman ya, agar nanti Windows-nya jalan lebih ringan lagi dengan settingan GPT teman-teman ya. Oke, ini BIOS-nya akan saya setting UEFI. Terus first boot-nya saya akan gunakan SanDisk UEFI. Ini teman-teman ya. Oke, saya akan langsung F10, langsung enter. Oke teman-teman ya, selanjutnya saya akan melakukan pengeditan Windows 10 Pro ini agar performa Windows-nya lebih ringan lagi ya. Nah, di sini di visual effect banyak yang bisa kita nonaktifkan teman-teman ya. Teman-teman pilih aja satu atau dua yang menurut teman-teman butuhkan aja. Oke, langsung di sini aktifkan virtual memory ya. Boleh di C atau di D, saya pilih drive D aja. Karena RAM-nya 2 GB, saya pilih rank-nya antara 2 GB sampai 4 GB atau 2000 sampai 4000 ya. Langsung klik set, langsung klik OK. Langsung klik OK. Oke, nah di sini restart letter aja ya, tidak usah restart yang biasa, karena agar prosesnya bisa lanjut.
Langkah selanjutnya teman-teman, saya akan menonaktifkan transparansi efek ya. Di sini transparansi efeknya, ya ini dia. Oke, transparansi efek ini sangat membebani memori teman-teman jika aktif. Oke, langkah selanjutnya saya akan mematikan beberapa startup melalui MS Config ya. Oke, nah di sini ada beberapa startup teman-teman boleh disablekan ya. Yang menurut kira-kira tidak penting, tidak perlu disablekan, jangan didisablekan teman-teman ya. Tapi saran saya hanya yang penting aja, satu atau dua jangan biarkan enable, yang lain boleh disable. Oke, langkah selanjutnya teman-teman ya, saya akan menjalankan beberapa script, yaitu ada 9 script ya. Script ini teman-teman dapat download melalui link yang ada di deskripsi ini ya. Nah, apabila teman-teman sudah download, silahkan ekstrak, dan dari folder ekstrakannya ada folder script, teman-teman kopikan ke C aja ya, agar lebih gampang nanti untuk memanggilnya dari drive C. Oke, selanjutnya apabila teman-teman sudah copy scriptnya ke C, teman-teman buka lagi folder yang hasil download tadi yang sudah diekstrak. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada perintah di PowerShell ya, teman-teman kopikan, klik kanan copy ya, klik kanan copy. Nah, jalankan PowerShell ya, kita memainkan script ini dengan menggunakan PowerShell. Nah, PowerShell dijalankan secara administrator teman-teman, jangan secara biasa ya, klik kanan administrator. Oke, kita tunggu muncul teman-teman ya. Oke. Oke, apabila sudah jalan, kita ulangi lagi, copy aja teman-teman, baru klik kanan ya. Nah, ini muncul ya. Di sini teman-teman pilih A, yaitu yes to all. Bikin A besar ya. Oke, di enter sudah. Lalu kopikan lagi perintah untuk PowerShell yang kedua di bawah ya. Copy, lalu klik kanan di PowerShell. Oke, enter. Langsung enter aja teman-teman ya. Oke, karena dua perintah ini sudah dijalankan, untuk langkah selanjutnya tinggal merunning atau menjalankan ke-9 script yang di copy di drive C tadi teman-teman ya, dengan menggunakan PowerShell kita running satu-satu atau kita jalankan satu-satu script itu, agar script itu nanti dapat berjalan ya. Nah, kita masuk ke drive C dulu teman ya, lalu teman-teman atur, tunggu sebentar teman ya, saya atur dulu besar layarnya. Oke, lihat teman-teman ya, dari dir atau menampilkan drive di folder ya, di drive C ya, dia ada folder script ya di C ya, lalu masuk cd script untuk masuk ke dalam folder script. Nah, di dalam folder script ini ada blok telemetri satu, langsung jalankan teman-teman ya, satu titik garis miring blok telemetri, langsung tab, tekan tabulator teman-teman ya, langsung jalan, langsung begitu tab langsung enter teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman ya. Oke, dir lagi teman-teman, nengok disable service, tinggal ketik titik garis dis, langsung tab, langsung enter, pakai tabulator teman-teman ya, langsung enter. Oke, dir lagi untuk melihat script mana yang lagi. Disable Windows Defender titik garis miring dis, diedit teman-teman ya, jadi W, agar tidak kembali ke service ya. Oke, enter. Oke, dir lagi untuk melihat script mana yang selanjutnya, eksperimental. Oke, titik garis miring XP aja teman-teman, langsung tab enter. Kita tunggu teman-teman ya prosesnya. Oke, sudah selesai teman ya. Terus langkah selanjutnya di dir lagi akan melihat fix privasi garis miring fix, langsung tab enter. Oke, dir lagi teman-teman ya, melihat apalagi optimizer user titik garis
Opti aja, tap langsung enter. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya, di optimizer Windows Update. Nah, ini untuk mematikan Windows Update teman-teman ya. Enter. Edit dulu teman-teman. Tadi user W. Tap enter. Oke. Nah, selanjutnya remote default aplikasi ini. Di remote default aplikasi ini untuk mematikan beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan teman-teman ya. Nah, itu beberapa aplikasi sudah dihapus teman-teman ya. Ini aplikasi yang dihapus ini aplikasi yang jarang kita gunakan teman-teman. Jadi karena ini jarang digunakan, bagusnya dihapus ya, agar tidak menjadi beban bagi memori ya. Oke, sudah selesai. Didir lagi teman-teman ya. Lihat apalagi remote OneDrive, remote virtual drive teman-teman ya. Titik garis miring salah tuh. Tunggu teman-teman ya. OneDrive. Oke, sudah selesai semua teman-teman. Kita exit aja. Selanjutnya komputer akan di-restart agar script yang dijalankan tadi bisa berlaku teman-teman ya. Artinya Windows Update sudah dimatikan, Windows Defender juga sudah dimatikan. Oke teman-teman ya, itulah uraian dari saya mengenai bagaimana kita mengoptimalkan sebuah laptop yang spesifikasi rendah agar bisa diinstal Windows 10 dan hasilnya maksimal dan tidak mengecewakan lah ya, ketimbang Windows sebelumnya menggunakan Windows 7 yang hasilnya pun lambat gitu. Jadi ini menggunakan Windows 10 hasilnya tidak mengecewakan. Oke teman-teman, saya berharap video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang dengan subscriber yang lebih banyak lagi dan kalian mendapatkan notifikasi berlangganan di video-video saya berikutnya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya Edward Maniuruk, Martoki Channel.